Assalamualaikum sahabat motivasi semua. Saya di sini akan bercerita bahwa kehidupan manusia itu selalu berputar. Kadang manusia itu di atas, kadang manusia itu di bawah. Ada sebuah kisah dari perjalanan yang diambil dari kisah nyata. Dahulu ada seseorang yang ia hidupnya susah sekali. Bahkan untuk makan pun ia sulit. Tapi dia tidak putus asa. Dia pertama kali itu berjualan sayuran keliling. Hari demi hari ia lalui dengan berjualan. Tiada henti, tiada kata istilah pantang dan menyerah. Ia yakin bahwa suatu saat nanti ia dapat menjadi seseorang yang berguna. Hari demi hari ia lalui. Tahun demi tahun ia lalui. Sedikit demi sedikit keuntungan yang ia miliki ia sisihkan. Untuk apa dia menyisihkan? Untuk kehidupan dia di masa yang akan datang. Sewaktu itu terjadilah peristiwa yang tidak sangat mengenakan. Dia mengalami sebuah kecelakaan. Setelah ia masuk rumah sakit, di situ dia berpikir lagi ketika ia sakit. Untung saya menabung. Tiada lama kemudian dia kembalilah ke rumah setelah pulang dari rumah sakit. Tinggallah berapa ribu rupiah uang dia. Setelah itu ada sahabatnya yang mengasih saran untuk dia membuka sebuah toko atau sebuah usaha. Pertama kali setelah ia berjualan sayur keliling dan mengalami sebuah kejadian yang tidak mengenakan, setelah itu ia membuka usaha toko sembako atau dibilang istilah warung kecil. Silih berganti hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan ia lalui. Hingga suatu saat usaha dia mengalami kenaikan pesat. Usaha dia yang dia kelola yang awal mula hanya berjualan sayur keliling, kini dia sudah mampu membuka usaha warung kelontong kecil hingga menjadi warung kelontong yang sangatlah besar. Itu semua tidak lepas dari usaha jerih payah yang ia lalui. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa roda memang selalu berputar. Ada kalanya manusia itu di bawah, ada kalanya manusia itu di atas. Tetapi tergantung dari kita mau atau tidak mengambil sebuah resiko. Jika kita mampu mengambil sebuah resiko, bakal kita akan menjadi orang yang sukses. Karena apa? Karena kesuksesan tidak bisa diraih hanya ketika kita berpangku tangan. Kesuksesan dapat diraih kalau kita mau terus melangkah dan berusaha. Meskipun jatuh bangun, tetaplah melangkah
tetaplah berjalan. Kenapa banyak orang yang ketika dia orang kaya jatuh bangkrut, dia bingung mau usaha apa. Beda dengan kita orang miskin yang sering setiap kali mengalami jatuh bangun. Ketika kita jatuh, kita tahu antisipasi. Beda dengan harta peninggalan kedua orang tua. Ketika kita mendapatkan harta dari orang tua yang berlimpah ruah, ketika kita membangun usaha, kita tidak tahu statement dalam usaha, ya bangkrut. Makanya bagi seorang yang ia kekurangan ekonomi, teruslah melangkah, teruslah berjalan hingga tiba saatnya di mana Tuhan sudah berkehendak untuk mengangkat derajatmu yang lebih baik lagi. Agar apa? Agar kelak engkau tidak sombong dengan apa yang engkau miliki. Jangan bangga karena kekayaan harta kedua orang tua. Ketika orang tua kita meninggal, kita tidak tahu bagaimana cara kita mengolah harta orang tua kita. Makanya sahabat pejuang tiada letih, tiada lelah. Satu pesan buat saya, teruslah melangkah, teruslah berjalan, teruslah gapai apa yang menjadi cita-citamu. Orang kaya itu memiliki impian, memiliki tujuan hidup. Kita sebagai orang tidak punya, ingin menjadi orang kaya, maka kita juga harus memiliki impian. Apa yang menjadi impianmu sekarang? Aku tanya oleh sahabat-sahabat. Renungkan apa tujuan kamu orang sesungguhnya. Apa keinginan kamu yang ingin kamu raih? Yuk kamu orang pikir bareng-bareng apa menjadi tujuanmu. Jika kamu ingin menjadi tujuan kamu menjadi orang kaya, bagaimana caranya agar saya bisa kaya? Caranya cuma satu, berusahalah, berdaganglah. Loh Pak, tapi saya tidak ada bakat dagang. Kenapa harus repot seperti itu? Jika kita tidak memiliki bakat dagang, masa bininya gak bisa dagang juga? Kan gak mungkin. Makanya Pak, carilah istri. Terus kalau saya bujang kayak mana? Kalau kamu orang bujang, kan saya udah sering bilang, kalau kamu orang bujang, kamu orang pengen usaha, hilangkan sifat gengsi. Sama kayak saya bangkrut karena gengsi. Nah maka dari itu sahabatku, jika engkau dari orang tidak punya ingin menjadi orang punya, hadapi rintangan yang akan terjadi pada dirimu. Teruslah melangkah, teruslah berjalan, teruslah berusaha. Saya hanya bisa memberikan saran, tapi wujud praktek kepada saudara-saudara semua. Contoh seorang YouTuber seperti saya yang baru pemula, itu gak mudah cari subscriber. Tapi kita berpikir bagaimana caranya bisa naikin subscriber kan? Semua itu berawal dari nol, berawal dari susah. Gak ada seketika orang langsung bisa jadi orang kaya, gak ada kalau bukan harta warisan. Harta warisan kalau kamu orang dapat, kamu orang bingung mau ngecak apa, kamu orang mau ngapain dengan harta itu. Maka belajarlah dari nol. Meskipun orang tua kamu orang semua kaya, belajarlah dari bawah agar tahu bagaimana rasanya mencari uang, berusaha
letih, lelah, rapuh, bosen, tapi kalian punya tujuan. Kamu orang punya didikan mental yang akan membuat kalian nantinya akan menjadi seseorang yang berguna. Wahai sahabatku, yuk kita renungkan sejenak. Kita orang tidak punya. Kita renung apa yang menjadi tujuan kamu orang di hidup ini. Jika kalian ingin menjadikan hidup dunia akhirat, apa tujuan kamu orang? Apa yang harus kamu orang lakukan? Dan ketika kamu orang menjadi orang kaya, janganlah berbangga diri dengan apa yang kamu punya. Karena hidup selalu berputar. Roda kehidupan selalu berputar. Terkadang manusia di atas dan terkadang manusia di bawah. Maka dari itu ya sahabat-sahabatku, tanamkanlah apa yang menjadi impian kamu orang. Tanamkan apa yang menjadi keinginan kamu orang di dalam hidup ini. Salam motivasi seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.